Dan saat ini kita diberi kesempatan untuk mentadabburi, merenungi firman-firman Allah yang kita sudah sampai kepada surat Yusuf sampai ayat yang ke 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Panjatan Nabi Yusuf. Manjat, memohon dan sekaligus bersyukur. Rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku, qad ataitani, telah kau berikan kepadaku minal mulki. Al-mulk ada milik. Milik, seseorang memiliki sesuatu. Al-milk. Tapi al-mulk itu biasanya lebih gede. Kalau muluk memiliki sesuatu yang memiliki sesuatu. Merajai. Muluk. Jadi kalau seorang raja, dia menguasai orang-orang yang memiliki banyak. Ada kekayaan, ada macam-macam. Namanya muluk. Kalau milik, kita milik kendaraan milik. Asal lafadznya sama. Dari kata memiliki. Sayyidina Yusuf alaihissalam diberikan Allah al-muluk. Sehingga di bawahnya ada orang-orang yang dikuasai, yang diatur, ditata. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadithi, dan engkau telah ajarkan kepadaku, ya Allah, ilmu mentakwili kejadian-kejadian dalam mimpi. Takwil mimpi yang sudah disebutkan kisahnya. Ini pelajaran bahwasanya hendaknya seorang hamba itu di saat bisa melakukan sesuatu, jangan lupa bahwasanya itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendidikan besar, karena justru kadang di saat seperti itulah, di saat dalam puncak kejayaannya ini lupa. Maka muncul manusia-manusia lupa, ada Fir'aun, ada Namrud. Jadi memang membuat lupa. Bahkan kadang belum sampai derajat muluk, baru milik saja sudah lupa kepada Allah. Karena apa? Tidak membiasakan seperti ini. Tidak membiasakan menyebut karunia di hadapan Allah. Rabbi qad ataitani. Maka inilah yang harus senantiasa kita hadirkan mensyukur. Apa yang Allah berikan kepada kita. Karena kelupaan kita, kelalaian kita ini menjadikan kita jauh dari Allah. Bahkan bisa saja melupakan Allah. Ya, semakin besar yang dikaruniakan dan semakin besar kita lupakan, semakin besar pelanggarannya. Maka muncullah seorang raja yang diberi oleh Allah segala macam kelebihan, kekuatan, bahkan kecerdasan juga. Mereka menyatakan dirinya sebagai Tuhan, lupa kepada Allah. Nah, ini berat godaannya. Sehingga lupa bahwa yang memberikan kerajaan adalah Allah. Yang memberikan kepandaian adalah Allah. Memberikan ilmu adalah Allah. Ini adalah pendidikan untuk semuanya dari kita yang punya milik. Bukan semuanya, bukan hanya yang punya muluk. Kita semuanya hendaknya selalu Allah. Qad ataitani. Apa saja minal auladi, minal arzaki, minal mazari'i, minal buyut. Allah berikan kepada kita. Ya Allah, kau telah berikan kepadaku ini kita sebut. Dan masuk ilmu yang Allah berikan, ilmu apapun agar kita tidak menjadi sombong dengan ilmu kita. Sehingga kalaupun itu ilmu dunia, karena dia sadar bahwasanya itu dari Allah, maka ia akan menggunakan ilmu dunia ini untuk Allah. Dan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf, ilmu dunia. Sebelum wahyu-wahyu, sebelum yang lainnya. Ilmu dunia juga, di samping ilmu akhirat, beliau seorang utusan. Tapi ilmu dunia untuk mengatur keuangan negara. Mengatur negara, ilmu dunia. Ayo. Cuman karena dia sambung dengan Allah, tidak putus dengan Allah, maka ilmu dunianya menyelamatkannya.
Dan tanda selamanya selalu berani mengatakan dan selalu mengatakan Rabbi. Qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadithi. Kemudian dimantapkan bahwasanya apa yang selama ini kita miliki bukan dari kita, dari Allah yang fatiras samawati wal ard. Ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Aku di dalamnya. Profesiku di dalamnya. Rizkiku di dalamnya. Keluargaku di dalamnya. Di dalam, maksudnya di bawah ciptaan Allah. Semua adalah ciptaan Allah. Fatiras samawati wal ardi. Anta ya Allah, engkau wali yang mengurusiku. Mencukupiku. Mengayomiku. Wali maknanya luas sekali. Wali yang mengurusiku. Yang menjagaku fid dunya, yang mengurusi hambanya, yang ngatur hambanya di dunia. Maka dengan harapan ya Allah seperti engkau urusi kami di dunia dengan kau beri kebaikan-kebaikan ini ya Allah, wal akhirati, maka di akhirat berikan kepadaku juga kebaikan-kebaikan seperti yang engkau berikan saat di dunia. Ini juga membangun kepada kita mengajarkan kepada kita kesadaran agar kesuksesan yang Allah berikan kepada kita ini kita syukuri dan segera kita sadar bagaimana kita bawa kesuksesan ini kepada kesuksesan akhirat. Bukan saja sukses di dunia, siapapun Anda. Siapapun Anda. Tidak terbatas dengan satu bentuk karunia. Termasuk al-muluk diberi kerajaan oleh Nabi Yusuf. Kemudian sehebat apapun perjuangan seorang hamba, tapi ternyata nilai yang sesungguhnya adalah rapot terakhir. Waktu dicabut nyawanya, dia baik atau tidak. Allah yang menguasai kita. Maka kita harus senantiasa waspada, memohon kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memudahkan kita untuk berbuat baik. Allah juga yang Maha Kuasa menjaga kita nanti di akhirat, memberikan kebaikan kita di akhirat. Bahkan Allah juga yang menjaga di saat kita harus berpindah dari dunia menuju alam barzah, alam perantara antara alam dunia dan akhirat. Ini ada masa penentuan, yaitu garis finish kita ini sukses, gagal atau tidak gagal, yaitu di saat dicabut nyawa kita. Jangan sampai perjalanannya seolah-olah menuju surga, tapi pungkasannya pungkasan yang jelek. Naudzubillah. Naudzubillah. Hendaknya kita takut untuk mati su'ul khatimah. Maka jangan mengentengkan dalam hidup ini. Jangan mengentengkan. Harus senantiasa kita hadirkan rasa takut kepada Allah kalau sewaktu-waktu dicabut nyawa kita. Dalam keadaan tidak punya iman. Seorang nabi yang diuji dengan kebesaran dunia dia. Bukan sekedar dia menjadi seorang kaya konglomerat di kampungnya, bukan. Semua kekayaan Mesir di tangannya. Kalau ada orang paling kaya di Mesir, di bawah naungannya. Tidak berani berkutik dengan Nabi Yusuf. Ayo. Dan waktu itu negara besar ini. Mungkin hari ini disebut negara adidaya. Bahkan di saat dunia mengalami paceklik kelaparan, mereka datang ke Nabi Yusuf. Ayo, mana ada negara seperti itu hari ini? Dipegang oleh seorang soleh yang Nabi Yusuf. Nah, tapi kesuksesannya tidak menjadikan beliau terlena, malah selalu menghadap kepada Allah. Rabbi, qad ataitani minal mulki. Kemudian di samping itu, ini pelajaran bagi kita, jangan sampai kita terlena, lupa bahwasanya tujuan kita adalah nanti di akhirat. Tapi ingat pungkasan. Masa peralihan perpindahan daripada alam dunia menuju alam barzah. Yang sering disebut dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Yang tahu Allah yang menentukan, Allah semuanya. Kita menjalani. Tapi Allah memberikan kepada kita akal, usaha, dan Allah sudah berjanji kalau kita benar, nahdiyannahum subulana. Kalau kita walladzina jahadu fina, kalau kita betul-betul mencari jalan Allah untuk selamat. Ini lihat Allah janji, nggak pernah ingkar janji, Allah Maha Kuasa.
Maka kalau sungguh kita ingin baik, sungguh ingin benar, sungguh kita ingin di jalan yang Allah ridai, lanahdiyannahum subulana. Asalkan sungguh-sungguh. Benar-benar kita rindu kepada Allah, lanahdiyannahum subulana. Allah akan beri petunjuk kepada kita. Nah ini. Kemudian apa? Pungkasannya, Nabi Yusuf berdoa, tawaffani muslimah. Tawaffani muslimah, seorang nabi seperti itu. Oh iya, karena beliau sangat pasrah, sangat yakin bahwasanya ketentuan Allah adalah segala-galanya. Kita sebagai seorang hamba, nabi mendapatkan wahyu, tapi pun demikian beliau menginginkan kalau nanti wafat dalam keadaan muslimah. Bagaimana ini seorang nabi saja seperti itu, bagaimana dengan kita? Kok tidak pernah berpikir tentang ujung kematian kita? Saat kematian ini, Masya Allah, na'udzubillah. Kalau mati dalam keadaan tidak punya iman, di neraka selama-lamanya, seorang nabi saja dia meminta. Imam Ali bin Abi Thalib bagaimana beliau mengatakan, padahal keimanan beliau tentang surga neraka adalah keimanan pada puncaknya. Sampai beliau berkata, la kushifa 'anil qita'u masdadtu yaqina. Kalau seandainya disingkap tabir sehingga aku melihat neraka dengan mataku langsung, nggak akan tambah lagi imanku. Kenapa? Sudah sampai puncak keimanannya. Pun demikian Imam Ali sangat ketakutan. Kalau meninggal dalam keadaan tidak dalam keadaan Islam. Sangat takut mati dalam keadaan tidak dalam Islam. Karena tahu hati seorang hamba itu adalah bisa dibulak-balikkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Maka terus hendaknya kita menghadap kepada zat yang menguasai hati kita. Seperti panjatan doa kita di saat kita melakukan sholat di sholat tasyahud akhir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub. Karena mengerikan di lahzah di saat-saat terakhir itu, di saat nyawa masih ada di kandung badan, akan meninggalkan jasad itu saat terpenting. Maka ada macam-macam orang hilang keimanannya dan itu tidak tahu hanya antara dia dengan Allah. Bisa saja dari kelihatannya dalam keadaan Islam, tapi ternyata dia punya iman. Tapi itu bukan urusan kita, urusan Allah. Kita tidak boleh sama sekali suudzon kepada seorang hamba, lalu kita mengatakan dia mati su'ul khotimah. Tidak boleh. Itu bukan urusan kita. Urusan Allah, sebab sangat hal pribadi antara dia dengan Allah. Cuman kita yang hidup berusaha agar jangan kita melakukan sesuatu yang menjadikan sebab kita mati su'ul khotimah. Makanya kalau ingin bermaksiat itu adalah, kalau orang berpikir, kalau bermaksiat ingat Allah, khawatir kalau dicabut nyawanya di saat bermaksiat. Dikatakan la yazni zani hina yazni wa huwa yu'min wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Seorang berzina di saat berzina itu ditanggalkan imannya. Artinya dia lupa keimanannya, naudzubillah. Itulah makna su'ul khotimah, di saat dia dalam keadaan maksiat lupa Allah lalu maksiat su'ul khotimah. Tapi bukan berarti orang yang melakukan dosa lalu selamanya harus sengsara. Oh, enggak, bisa saja dia tobat. Tapi siapa yang tahu bila bakal panjang umur? Naudzubillah, jangan-jangan waktu melakukan kehinaan mati. Itu su'ul khatimah. Naudzubillah. Seorang nabi mengatakan tawaffani muslimah. Tawaffani muslimah. Matikan aku dalam keadaan muslim. Mengerikan kematian-kematian. Ada kematian-kematian yang mengerikan dalam keadaan murtad. Kematian dalam keadaan putus asa, naudzubillah, manusia putus asa, Allah. Maka jangan melakukan sesuatu yang membahayakan kita. Menjadikan sebab walau tulku bi'aitukum ila tahlukati, jangan kau jadikan mencari sebab kematianmu. Kalau jalan jadi pinggir, kalau kita jalan di tengah jalan lo bilang tawakal, bunuh diri, mati neraka su'ul khotimah. Katanya iman, saya tawakal kalau memang saya jatuh hidup-hidup. Rel kereta api dititih, kereta tabrak mati, dicanggal di pinggir. Menjaga akal, jangan minuman keras. Menjadi ini jangan. Melakukan sesuatu yang menjadikan dia berbahaya. Mengarah kepada kematian. Naudzubillah. Ada orang kisah bagaimana orang ada tingkatan dosa, ada syirik menyekutukan Allah. Anda mendekati ulama berbeda adalah bunuh diri misalnya. Hari ini hari depresi banyak. Kita mendengar berita bunuh diri mana banyak. Membunuh anak, bunuh diri. Gara-gara kasus pandemi segala macam. Naudzubillah. Hei ahli iman dengan Allah, hati-hati. Naudzubillah, jangan sampai ujian yang Allah timpakan ternyata menjadikan terpuruk, tidak lulus ujian. Iman. Naudzubillah, bunuh diri. Bunuh diri itu apa? Enggak percaya kepada Allah.
Sehingga sebagian ulama mengatakan bunuh diri selamanya nggak bisa masuk surga. Kenapa? Dia telah tidak percaya kepada Allah yang bakal bisa memberikan solusi. Jangan melakukan sesuatu yang membahayakan. Na'udzubillah, mati saat itu, na'udzubillah. Siapa yang bisa menjamin hidup dia? Beberapa waktu lalu kita mendengar ada orang bunuh diri di sana karena bahkan ada yang bunuh anaknya. Anaknya baru lahir mati karena apa alasannya? Pandemi. Na'udzubillah, imannya tidak ada. Kalau bunuh diri, na'udzubillah, melakukan sesuatu yang membahayakan. Minum obat yang membahayakan, Masya Allah. Imannya di mana? Kalau mati. Nah ini, harus waspada dalam hal ini. Seorang Nabi saja mengatakan, tawaffani muslimah. Ini harus hati-hati. Dan orang digiring oleh setan kepada kehinaan, termasuk keluar dari iman, putus asa. Itu halus, dia nggak sadar, karena sudah nggak punya Allah dia. Sehingga punya utang saja, terlilit utang, bunuh diri. Dipikir kalau sudah bunuh diri, dibayar utangnya. Tidak. Nggak punya iman, kenapa? Dia hanya pengen terbebas daripada cacian orang, tapi di alam barzah dia diseksa, bunuh diri. Na'udzubillah, ada anak muda ditinggal kekasihnya, cara yang haram juga bunuh diri, kita mendengar. Ada satu orang tidak lulus kuliah, malu, tidak lulus sekolah, bunuh diri, na'udzubillah. Kenapa dia ada iman? Dan itu nggak mungkin serta-merta. Kalau ada orang begitu, prosesnya dari sedikit demi sedikit dia. Kalau dia dalam keadaan susah, tidak menghadap kepada Allah, berzikir, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, bukan. Tapi dia melakukan sesuatu yang menjadikan dia itu adalah biasa kata tenang. Melakukan minum obat, melakukan sesuatu. Kalau sudah dengan biasa, dengan haram, dia akan bertahap. Bertahap. Na'udzubillah, iman. Sampai urusan ngentengin maksiat di sana, ujungnya. Ngentengin maksiat. Semua dari hamba, seperti anak Adam itu adalah khata'in. Khata'an bisa melakukan salah. Kita manusia mahallul khata'i wan nisyan. Kita bisa lupa, lalai melakukan dosa. Tapi sebaik-baik orang melakukan dosa adalah segera tobat kembali kepada Allah. Ada suatu orang mengatakan, saya ngerti itu dosa, tapi kenapa saya susah meninggalkannya? Berarti kamu diuji oleh Allah dengan kehinaan. Lalu saya ingin meninggalkannya, perangi. Tapi susah, semakin berat engkau memerangi, hawa nafsumu semakin gede pahalamu. Pokoknya jangan nyerah. Ada orang ingin meninggalkan dosa itu susah. Tapi dia merasa, tidak, saya harus tinggalkan. Sampai macam-macam. Bermacam-macam cara ini meninggalkan. Berat. Tapi tinggi pangkatnya di hadapan Allah. Bukan rendah sebenarnya. Tapi dengan catatan dia perangi itu semuanya. Kita bukan orang-orang yang tidak beriman. Kalau di negeri mana? Di negeri yang tidak beriman sana, kalau ada orang punya masalah, ada bikin lupa, tidak tahu ngapain dengan cara apa, minum obat, mabuk, segala macam. Itu kan bukan ahli iman. Kalau kita kan mana? Kalau kita kan langsung obatnya berzikir kepada Allah. Kalau zikir tidak mempan, berarti kurang serius zikirnya, kurang khusyuk, kurang banyak, kurang lama, kurang serius, kurang yakin kepada Allah. Dekat kepada Allah agar iman semakin kuat. Nggak akan melakukan hal-hal semacam itu. Banyak ini, karena di zaman-zaman ini adalah begitu gampangnya orang menganggap sebuah permasalahan ini adalah kehancuran buat dia. Padahal setiap permasalahan adalah untuk mengangkat derajatnya kalau aliman. Bukankah Nabi sudah menyebutkan ajaban li amri ummati anna amrahu kullahu khair. Mengherankan memang urusan umatku semuanya. Ajaban min amril mu'mini, mukmin bukan ummati. Mengherankan urusan seorang beriman. Inna amrahu kullahu khair, urusannya selalu baik-baik saja. Allah orang beriman. Baik-baik saja. In asabatu sarra. Kalau dia mendapatkan kebaikan, syakar, dia bersyukur kepada Allah. Yang repotnya dengan kebaikan enggak bersyukur, naudzubillah, sengsara dia. Inna adzabil syadid. Wa in asabatu dharra, kalau mendapatkan sesuatu yang tidak baik, sabar. Allah. Sabar itu gimana sih? Sabar itu bukan diam, bukan dilawan itu sehingga dia tidak protes kepada Allah, tidak punya reaksi negatif atas kejadian yang terjadi kepadanya. Oh, nah itu. Sabar itu begitu. Sabar itu bukan dilesot. Aku sabar, tapi dendam. Aku sabar, ngedongkol. Aku sabar, ngancam. Aku sabar, merencanakan jelek. Mana sabar? Kembali kepada Allah. Sehingga muncullah orang mulia Nabi Yusuf. Nggak ada dendam dengan saudaranya. Berjaya dia diangkat menjadi seorang Nabi. Diangkat di dunia karena kesabarannya. Apakah dia merasa terpuruk bahwasanya, oh abang-abangku benci kepadaku, aku tidak mau lagi ketemu abangku, dia nggak akan menganggapku. Oh tidak. Nabi Yusuf, Masya Allah. Memang indah sekali kisah Nabi Yusuf. Semua model kisah manusia hidup itu ada di dalam surat Yusuf.
Sehingga orang berlomba-lomba untuk menjelaskan tentang surat Yusuf dari segi dakwah, dari segi kisah cinta, segala macam-macam ada dalam Nabi Yusuf ini. Luar biasa. Tawaffani muslimah, ya Allah matikan aku dalam keadaan Islam. Kemudian jangan ngurusi imannya orang pribadi masing-masing. Tidak usah berkata orang ini begitu, begini, begitu. Ngapain ngurusi orang? Diri kita dengan Allah. Dan jangan coba-coba dengan sesuatu yang menjadikan Allah murka. Pertanyaan sedikit, langsung bentur-bentur tembok. Pas mati, neraka selamanya. Action, orang mau ngapain? Wah, itu biar dianggap dia adalah punya seorang sahabat yang dia baik. Melihat sahabat ini langsung membuat reaksi. Seolah-olah mau terjun dari mana? Mati beneran kapok. Neraka tuh. Minum sesuatu yang menjadikan dia mati. Na'udzubillah. Nah, zamannya kan zaman gampang sekarang untuk mendapatkan itu. Hal yang mematikan dia. Mana imannya? Takut kepada Allah. Muslimah. Jangan putus asa. Pandemi, ekonomi. Suruh berpikir kalau hari ini, hei anda semuanya. Insya Allah diberi kecukupan Allah. Kalau memang hari ini kita susah makan, suruh mikir 20 tahun yang lalu bagaimana cara makan kita. Lihat, nasi putih dengan kerupuk sama kecap di atas yang sudah biasa. Nggak akan kurang gizi. Singkong rebus. Jangan sampai pandemi jadikan kita biarkan alasan dengan pandemi seolah menyalahkan Allah. Padahal Allah itu memberikan ujian ini adalah untuk mengangkat derajat. Jangan sampai Anda di kampus dikasih pertanyaan, Anda marah. Ini profesor ngapain ngasih pertanyaan kepada saya? Saya pengen belajar, bukan pengen ditanya. Ayo gitu, nggak lulus, keluar dari kampus. Diuji ya siap ujian. Begitu. Protes sama profesornya. Ini apa-apaan? Saya sudah belajar, sudah tahu, nggak usah ditanya. Bukankah Ustadz memberitahu ke saya? Bukan tanya ke saya. Ayo, kurang ajar enggak? Ya nggak lulus. Dikasih pandemi langsung langgar yang haram. Nggak lulus dia. Ekonomi, ingat zaman dulu kita masih ingat zaman kita. Masih kanak-kanak bagaimana cara makan jajan itu apa, kue itu apa sih, harapan itu seperti apa sih. Baju itu bagaimana sih, sekarang bajunya berlebihan katanya masih melarat itu bagaimana. Berapa Anda punya baju 20 tahun yang lalu, coba. Baju robek ditambal. Dan nggak gengsi, nutup aurat yang penting. Sandal itu kalau putus dibakar, tempelin lagi, saya masih kerasa itu. Mana sekarang sandal langsung dibuang, diikat. Allah. Bunuh diri. Innalillah. Iman. Kemudian setelah itu al-hiqni bis-sholihin, ya Allah susulkan kami dengan orang-orang yang soleh. Orang yang soleh. Ingin dikumpulkan dengan kakek moyangnya. Ingin dikumpulkan Nabi Yusuf kelak dengan kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishak. Kakeknya. Selesai sampai di sini kisah Nabi Yusuf. Tapi nanti ada lagi susulan, sisa susulan. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika, itu adalah berita tentang ghaib. Hai Muhammad, ini Allah kepada Nabi Muhammad. Ini sudah kisahnya kepada Nabi Muhammad. Itu yang aku berikan kepadamu wahai Muhammad, kisah. Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba Nabi diberi. Makanya Al-Quran bagi mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani waktu itu betul memeng-meng, kok tahu ya cerita itu, padahal sudah kita sembunyikan kisah-kisah. Karena benar dari wahyu yang menurunkan, yang mengajarkan kisah tersebut kepada baginda Nabi Muhammad, yang membuat kisah pada zaman itu yang Allah Jalla Jalaluh. Wa ma kunta, dan engkau wahai Muhammad tidak ladahim bersama mereka, kan? Engkau tidak bersama mereka, tidak bersama ikhwatu Yusuf waktu berencana untuk memasukkan Yusuf ke sumur. Kamu enggak ada wahai Muhammad. Tapi aku beritahu ini Allah. Allah berfirman, aku beritahu wahai Muhammad engkau. Ini wahyu, berita tentang kisah terdahulu yang orang tidak pada tahu tapi kau tahu. Dan engkau tidak hadir bersama mereka tapi engkau bisa bercerita dengan detail. Itu ajma'u, di saat mereka bersepakat amrahum, dalam urusan mereka untuk menceburkan Yusuf. Kamu tidak ada di tengah-tengah mereka. Wahum yamkurun, mereka berusaha untuk punya makar, upaya-upaya jelek untuk menjerumuskan Nabi
Nabi Yusuf. Berita kebenaran tentang masa lalu dan masa yang akan datang adalah gaib. Dan banyak masa-masa saat ini yang gaib. Gaib di sini ada gaib nisbi. Pada waktunya nanti bukan gaib, hari kiamat adalah gaib. Berita tentang hari kiamat gaib. Kita belum melihatnya, tapi nanti kalau sudah terjadi bukan gaib lagi, kita melihat. Dan Allah bisa saja mengajarkan kepada hambanya untuk tahu yang gaib. Tapi yang tidak boleh adalah kita mengatakan tahu yang gaib. Gaib adalah gaib, cuman gaib nisbi. Yang di bawah meja ini gaib bagimu. Tapi bagi saya tidak kelihatan di sini ada macam-macam apa ini. Gaib. Sehingga Allah bisa saja memberitahu gaib kepada baginda Nabi Muhammad, tidak beri yang lainnya. Babil wahyu, sebagai wahyu. Nah, kisah seperti itu sebetulnya bagi mereka mengagumkan wahyu. Maksudnya Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi berita-berita gaib tentang kisah-kisah Nabi terdahulu ini, kamu tidak ada di tengah-tengah mereka. Dan mereka sebenarnya punya cerita ini, mereka mengerti. Banyak di antara mereka mengerti kisah ini karena disebutkan dalam kitab suci mereka. Dan selagi kitab suci itu benar, bukan dipalsu, belum dirubah, sama nggak ada beda kisahnya. Wa ma aktsarukum wa ma aktsarun nasi wa ma aktsarun nasi, dan tidaklah semua kebanyakan manusia itu bimu'minin, yakni walau harasta bimu'minin. Jadi maksudnya begini, hai Muhammad, dalam engkau berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, mendatangkan hujjah-hujjah, sudah sampai itu tugasmu. Yang maksimal. Adapun masalah mereka iman atau tidak iman, itu urusan Allah. Jadi biarpun engkau menginginkan mereka semua beriman, termasuk orang-orang dekatmu, yang bersamamu, yang satu suku denganmu, yang satu kota denganmu, kalau Allah tidak memberikan hidayah, nggak akan bisa. Ini peringatan bahwasanya hidayah hanya dari Allah. Kita berusaha saja. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Tidak banyak orang, biarpun kau berusaha untuk bisa beriman. Maksudnya apa? Banyak di antara mereka, biarpun engkau sudah berusaha menjelaskan dengan hujah-hujah yang jelas, tidak semua mereka beriman. Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajrin. Dan mereka tahu kamu tidak minta gaji kepada mereka. Wa ma tas'aluhum, kau tidak minta kepada mereka balasan. Mereka ngerti sebetulnya. Mereka orang-orang kafir waktu itu ngerti Nabi Muhammad itu tulus sebetulnya. Pertama dia jujur, nggak pernah berbohong, tanpa pamrih. Ini ngerti mereka. Jadi yang dilakukan baginda Nabi itu bukan karena mengharap dunia. Ajr ini bukan minta balasan dunia. Ajr ini balasan dunia, bukan minta duit, minta tahta, bukan. In huwa illa dzikrun lil alamin. Sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, wa ini bala dzikrun, Al-Quran atau risalah baginda Nabi itu adalah dzikrun, sebagai pengingat, pembawa kebenaran, menjauhkan umat dari ketersesatan dan kehinaan, lil alamin, bagi alam. Alamina ini adalah semesta, di sini adalah semesta yang uqala. Semesta yang uqala adalah minal jinnati wan nasi, dari bangsa jin dan manusia. Wa ka'ayyim min ayatin, telah banyak ayat-ayat. Telah banyak ayat-ayat yang bertebaran fis samawati wal ardi, di langit dan bumi, yamurruna 'alaiha, yang melewati, yang ditemui. Yamurruna, mereka menemui banyak sebetulnya kejadian baik. Artinya apa? Allah beritahu kepada baginda Nabi Muhammad, hujjah sudah ada. Mukjizat-mukjizat mereka saksikan. Ataupun tanda-tanda kebesaran Allah yang bertebaran di semesta ini. Wa hum anha mu'ridun, pun demikian mereka berpaling dari itu semua, enggak bisa nerima keimanan. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Banyak di antara mereka itu setelah beriman kepada Allah,
kecuali banyak di antara mereka juga menyekutukan Allah. Ini kisah yang ada di kafir orang-orang Mekah waktu itu. Sehingga mereka bukan tidak percaya. Jadi ada mengimani adanya Tuhan Sang Pencipta. Tuhan Sang Pencipta. Kalau seandainya mereka ditanya, wal in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan kalian, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Maka ini disebut dengan istilah mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, ini Allah yang menciptakannya. Kemudian setelah itu harus mengesahkan Allah dalam penghambaannya, dalam pekerjaan kita, amal kita, namanya uluhiyah. Cuman uluhiyah sama rububiyah ini nggak bisa dipisah, bukan seperti sebagian orang memisah. Ini seorang sudah beriman dengan yu'minu bil iman bitauhid rububiyah, lalu nggak iman, nggak ada itu, nggak dipisah ini. Sebagian orang ingin memporak-porandakan umat ini, mencoba memisah. Ada tauhid uluhiyah. Jadi seolah mengatakan orang Quraisy itu, orang kafir Quraisy sudah beriman. Nggak beriman. Kalau seorang hamba meyakini bahwasanya Tuhannya Allah tapi tidak beribadah hanya kepada Allah, nggak disebut sebagai iman. Nggak perlu pakai istilah tauhid iman, dia sudah beriman dengan tauhid rububiyah. Nggak. Ini ada sebagian orang. Antara tauhid rububiyah sama uluhiyah, ini adalah pemahaman istilah saja. Meyakini bahasanya Allah adalah Sang Pencipta yang ngurusi urusan kita, yang memberi makan, mematikan, hidupkan. Itu tauhid rububiyah. Kalau uluhiyah, meyakini Allah adalah zat yang wajib disembah, satu-satunya dan lain. Nanti bisa kita tambahkan tauhid misalnya yang lain apa? Kita harus meyakini bahasanya adalah tentang tauhid, tentang qayyumiyah, Allah yang ngurusi kita, bisa saja. Tapi nggak bisa dipisahkan. Bukan seperti sebagian orang membagi-bagi tauhid, ada tauhid rububiyah. Jadi ada orang yang sudah beriman kepada Allah. Nah, mereka imannya hanya iman rububiyah. Nggak, belum beriman. Kalau dia hanya tauhid rububiyah, nggak ada uluhiyah. Tidak bisa dipisahkan. Nggak harus pakai taksim pembagian itu, nggak. Jadi kalau kita menggunakan istilah itu nggak, bukan sesuatu yang salah, akan tapi maksudnya itu tujuannya apa, ya? Kalau untuk menjelaskan, iya, ada orang-orang kafir waktu itu adalah, tapi bukan bertauhid, mereka mengimani Allah yang menciptakan, tapi masih menyembah selain Allah, menyekutukan Allah. Makanya orang itu tidak disebut sebagai beriman, karena hanya meyakini Allah sebagai Sang Pencipta. Tapi dalam penghambaannya mereka menduakan Allah, menyembah selain Allah, ada menyembah berhala dan lainnya. Nah, kemudian di sana harus kita waspada di dalam menuduh orang lain keluar dari iman dengan istilah menyekutukan Allah. Ya, sekarang ada sebagian orang berpegang dengan kalimat ini, harus menyekutukan Allah, dikit-dikit dikatakan menyekutukan Allah, menyekutukan Allah. Ada kaidah besar yang harus kita pegangi bahwasanya selagi kita tahu bahwasanya seorang hamba itu adalah berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia masuk wilayah iman bil yaqini, dengan yakin. Dan tidak boleh kita keluarkan mereka dari wilayah yakin kecuali dengan yakin juga. Misalnya apa? Setelah dia meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhannya, zat yang maha tunggal, yang layak hanya zat Allah yang berhak untuk disembah, hanya Allah saja. Dia meyakini, tapi ternyata menyembah yang lainnya. Keluarkan, yakin, kita melihat dengan mata kita. Dia meyakini bahwasanya berhala ini memberikan manfaat, atau pohon memberikan manfaat. Laut selatan, penghuni laut selatan ada namanya apa itu. Nah, ini kita yakin. Tapi kalau ada hal-hal yang belum yakin, nggak boleh kita mengeluarkan. Makanya sekarang begitu gampangnya orang, kelompok takfiriyah itu yang gampang mengkafirkan. Hanya begini mengkafirkan. Sampai pengkafiran kepada sekelompok kelompok besar mayoritas kaum muslimin yang melakukan tawassul, doa bitawassul, bukan tawassul bidoa. Doa bitawassul, memohon kepada Allah, lalu membawa orang-orang soleh, ya Allah, dengan pangkat kekasihmu Nabi Muhammad dan para orang kau cintai, dikatakan syirik. Lah ini kan berlebihan, dari mana syirik? Wong memintanya kepada Allah dan membawa orang-orang soleh karena kesolehannya. Allahumma inni atawajjahu ilaika binabika, ada Nabi memberikan contoh hadis ini. Tapi bagi orang yang pengen mengeluarkan saudaranya dari ahli iman, dia mengatakan hadis dhaif, hadis nggak bisa pakai dan sebagainya. Jadi jangan mudah mengkafirkan.
Nah ini ada kalimat mengkafir keluar dari iman, bukan ini syirik, murtad. Siapa dikatakan ini adalah murtadin, musyrikin. Gelar-gelar yang macam, kuburin, gara-gara sering ziarah kubur disebut kuburin. Jangan mudah mengatakan orang keluar dari iman. Cuman ini muskilahnya, problem ini mereka ini sebagian orang ini adalah membuat keraguan di orang awam sehingga di orang awam jadi berantem karena ini dikatakan kafir. Sehingga masya Allah dengan kakak adiknya itu enggak, dia tidak menjelaskan dengan ilmu, hanya mengajari bermusuhan. Itu syirik, itu kafir, itu akhirnya di rumahnya sudah enggak mesra lagi. Bukan begitu ajaran baginda Nabi. Dan kita harus kembalikan kepada yang benar. Ini sebuah contoh saja kita sebutkan masalah tawassul. Ada orang menyebut nama Nabi Muhammad ini adalah katanya sudah keluar dari iman syirik. Ya Rasulullah syirik. Nah ini banyak. Nah ini kalimat Al-Quran nggak mungkin salah. Allah yang berfirman dan mutawatir pasti benar. Kalau kita kata wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ini untuk orang pada zaman itu bukan harus kita terapkan si fulan tuh orangnya beriman tapi dia syirik, beriman syirik, beriman syirik, beriman syirik. Innalillah. Dan ini seperti itu. Jangan mudah mengatakan orang lain keluar dari iman. Babul akidah. Akidah enggak gampang. Mengeluarkan saudara kita dari wilayah iman. Sehingga Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari lihat. Beliau mengatakan kita tidak gampang mengkafirkan orang yang masih menghadap menyembah Allah. Ahli kiblat maksudnya menyembah kepada kiblatnya sama Ka'bah. Kecuali dengan sesuatu yang nyata, mengingkari Nabi Muhammad atau mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jelas-jelas diyakini di tulisan mereka. Atau orang nyembah ke kuburan. Nyembah kuburan adalah kalau ada orang ziarah kubur bukan nyembah kuburan. Tapi setiap hari dia ziarah kubur. Memang ada larangan. Ziarah kubur boleh setahun sekali kok. Boleh sebulan sekali kok. Boleh seminggu sekali. Boleh pagi dan sore. Duduk di kuburan pun tidak ada yang larang. Mana ada larangan dari Nabi SAW? Kok gue ini? Cuman bertanya kenapa kita hanya di kuburan saja? Amal soleh biar pahalanya mengalir terus. Bukan di kuburan, duduk di kuburan. Adil di sini. Tapi yang mengatakan kafir syirik ini musibah kubra, ini adalah musibah besar bagi umat ini sehingga kita menemukan orang dikit-dikit mengkafirkan. Kami himbau kepada sebagian ustadz yang gampang mengkafirkan. Ini bisa diobrolkan, dijelaskan. Mungkin Anda belum jelas permasalahan. Mungkin Anda berkata, apakah saya tahu karena saya belajar tentu karena keyakinan saya. Kalau keyakinan harus tahu. Dalam keimanan nggak boleh taklid, nggak boleh ngikut. Saya yakin. Dan kita menjelaskan, akan menjelaskan. Bisa ditanya kan begitu. Jangan dikit-dikit kafir, umat orang awam di kampung kafir, satu musola berantem saudara. Gara-gara pengkafiran murtad. Masalahnya bukan masalah yang masalah etikadiyah mutafaq yang disepakati gara-gara makannya nggak boleh makan masalah soflanting ini adalah bid'ah dan syirik dan sebagainya. Urusan makan orang ngasih hadiah, dilihat dulu apa sih hadiahnya. Sudah mulai merambah di masyarakat kita yang semula indah permasalahan semacam ini. Anda harus jujur kepada Allah dan Rasulnya. Anda jujur dengan umat Nabi Muhammad. Anda jujur dengan diri Anda sendiri. Nah, ini adalah keimanan. Illa wahum musyrikun. Langsung wahum musyrikun itu syirik tuh. Langsung contoh ajib. Allah waktu menyebut ini kisah pada zaman baginda Nabi ada orang yang memang diseru kepada kebaikan masih saja mereka membangkang. Dan kalau ditanya siapa yang menciptakan kalian? Mengatakan Allah. Tapi kenapa nyembah berhala? Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, membuat berhala-berhala yang ditegakkan, didirikan di sekitar Ka'bah. Sampai nanti pada akhirnya dihancurkan Nabi SAW. Dan mereka percaya adanya Tuhan Allah. Tidak tahu percaya seperti apa maksudnya. Apa percaya taklid, ikut-ikutan karena mbahnya mawajadnah li abauna. Apakah ini yang kata orang mengatakan ini aku temukan dari kakek moyangku seperti itu. Sehingga keyakinannya seperti apa tentang Tuhan Allah. Kalau yakin benar tentang Tuhan Allah yang maha mencipta, yang sang maha pencipta, yang maha kuasa, ya nggak akan dia menyembah itu semuanya. Bisa jadi itu hanya lesan saja, maka pun tidak bisa kita sebut iman. Apalagi kita sifati mereka mukminun birububiyah. Belum beriman mereka mukmin, belum beriman. Kalau belum mengesahkan Allah dalam ibadah, dalam penghambaannya. Hanya mengatakan Allah sang pencipta saja belum cukup, harus dilanjutkan.
Nah, kemudian jangan mudah kita mengatakan orang lain kafir. Afa aminu an ta'tiyahum ghasyiyatun min adzabillahi aw ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Apakah mereka itu akan beriman kalau sudah ada datang siksa seperti Nabi terdahulu? Ini peringatan buat umat Nabi Muhammad. Hanya kasih sayang Allah untuk umat Nabi ini, Allah akan beri tunda, beri kesempatan, nggak langsung diturunkan musibah. Di saat Nabi ada, nggak akan tibakan musibah. Allah sayang kepada umat Nabi ini. Apakah nunggu seperti kisah Nabi-Nabi terdahulu? Langsung datang. Ta'tiyahum ghasyiyatun min adab. Ghasyiyah itu adab itu, kalau adab itu ada sifat. Ghasyiyah itu ada hukuman Allah timpakan kepada keluarganya. Kalau ghasyiyah itu kena semuanya. Ghasyiyah meliputi adab itu. Oh ta'tiyahumus sa'atu baghtatan, atau nunggu kiamat tiba datang. Nah, ini kiamat tiba-tiba datang, Nabi menjelaskan kiamat dari kiamat diri sendiri. Maut. Apakah nunggu kematian? Atau mau tiba-tiba kiamat tiba? Matahari terbit dari barat, baru iman. Wahum la yash'urun. Apakah nunggu nanti ada kiamat tiba di saat mereka la yash'urun? Maknanya apa? Tidak punya persiapan. Tiba-tiba, ada musibah. Dan mereka yang dihukum, naudzubillah. Jangan nunggu itu. Ini maknanya luas sekali, maka jangan sampai kita itu tobat nunggu dikasih musibah. Dalam keadaan kita diberi oleh Allah karunia pun hendaknya kita sering kembali kepada Allah. Dalam keadaan nikmat kayak Nabi Yusuf, dalam keadaan nikmat kembali kepada Allah. Jangan nunggu pandemi. Di saat ada pandemi semakin dekat kepada Allah. Jangan tunggu musibah. Jangan nunggu celak dengan ada masalah. Ya? Ini Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keimanan yang kuat. Iman yang kuat. Iman yang kuat hingga kelak. Setelah panjang umur sehat afiat, Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan iman, husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab.